Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara berpikir deduktif dan juga induktif. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, simak iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, kita akan lanjut. Sebelum kita membahas tentang cara berpikir induktif atau induksi dan deduksi, kita harus tahu dulu apa sih penalaran itu. Penalaran merupakan suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Nah, kita jadi ingin tahu nih kesimpulan yang logis itu kayak apa. Karena di dalam ciri-ciri penalaran itu ada dua. Apakah ciri yang pertama itu logis, yang artinya bahwa ilmu pengetahuan dan kecakapan dalam berpikir itu harus sesuai, harus tepat. Cara berpikirnya harus objektif dan berdasarkan akal sehat. Kemudian yang kedua adalah cara berpikir analitis. Maksudnya analitis ini gimana? Maksudnya adalah penyelidikan akan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sehingga seseorang itu didorong untuk membuat keputusan yang lebih baik. Oke, kita akan langsung masuk. Apa sih bedanya cara berpikir deduksi dan induksi? Yang pertama, kita akan membahas tentang deduksi. Cara berpikir deduksi atau sistem logika deduktif ini menarik kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya umum menjadi hal yang lebih khusus. Saya ambil contoh. Misalnya, ada satu pernyataan nih, ikan bernafas dengan insang. Pernyataan yang kedua, lele itu bagian dari ikan. Kesimpulan yang ketiga, apa? Kesimpulan yang didapat dari dua pernyataan ini adalah berarti lele bernafas dengan insang. Loh, kok bisa? Karena lele itu bagian dari ikan. Dan semua jenis ikan itu bernafas dengan insang, bukan dengan paru-paru. Kalau lele bagian dari ikan, berarti otomatis lele juga akan bernafas dengan insang. Nah, jadi ikan itu kan sifatnya umum. Ikan sifatnya umum, kemudian ditarik ke hal yang lebih khusus, yaitu apa? Lele. Karena lele bagian dari ikan. Nah, itu jika cara berpikir deduksi. Cara berpikir yang kedua, misalnya adalah induksi. Kebalikan dari deduksi. Kalau induksi, ini melihat dari hal-hal yang sifatnya khusus untuk menentukan kesimpulan yang sifatnya umum. Contohnya gimana? Karena di sini kan khusus ya, berarti saya ambil contoh nih. Si A, si A itu adalah penduduk suku Asmat yang memiliki ciri misalnya berambut keriting, badan tegap, kulit hitam. Si B juga orang Asmat memiliki kulit rambut keriting, kulit hitam dan juga badan tegap. Si C itu juga memiliki ciri yang sama dengan si A dan si B. Dan si D juga sama. Si D juga adalah orang Asmat yang memiliki ciri rambutnya keriting, kemudian badannya berkulit hitam dan berbadan tegap. Loh, kok 4 orang yang sifatnya khusus tadi dengan
dengan menunjukkan etnis yang sama, kok bisa menunjukkan ciri-ciri yang sama? Berarti bisa diambil kesimpulan, oh ternyata orang-orang Asmat itu memiliki ciri kulit hitam, berbadan tegap, dan juga berambut keriting. Karena dari hal-hal yang sifatnya khusus tadi. Ini jika cara berpikir induksi. Bagaimana kalau itu gabungan dari deduksi dan induksi? Nah, kalau gabungan dari deduksi dan induksi ini kita melihat setelah awalnya dari induksi dulu. Jadi melihat hal yang sifatnya khusus, kemudian diambil kesimpulan umum. Saya ambil contoh misalnya seseorang itu dia mendatangi suatu desa. Di desa itu dia melihat bahwa semua penduduknya laki-laki itu harus kalau menikah harus membayar mas kawin. Misalnya. Itu setelah dia melihat sifat dari induksi tadi. Kemudian karena sudah diambil kesimpulan bahwa penduduk di desa A itu semua laki-lakinya harus membayar mas kawin kepada calon pengantin perempuan. Kebetulan ada sosok yang namanya mungkin laki-laki namanya Antonio. Antonio ini merupakan penduduk dari desa tersebut. Nah, karena di kesimpulan sebelumnya itu diambil kesimpulan bahwa semua laki-laki di desa A wajib membayar mas kawin, berarti Antonio ini karena dia penduduk dari desa tersebut, dia juga kelak wajib untuk membayar mas kawin kepada keluarga pengantin perempuan. Nah, jadi ini perbedaan antara sistem deduksi, induksi, dan juga gabungan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa saya di video-video selanjutnya.